Ayu berdiri di depan cermin kamar hotelnya, tangannya gemetar memegang undangan pernikahan yang baru saja dibuka. Undangan itu indah, dengan hiasan batik khas Jawa, tapi nama Ayu tak ada di sana, hanya nama adiknya, Sinta, dan calon suaminya. Kenapa, gumam Ayu, air mata mulai mengalir, ingatannya kembali ke 6 bulan lalu ketika ia mentransfer seluruh tabungannya untuk membiayai pesta itu, demi kebahagiaan keluarga yang selama ini ia perjuangkan sendirian. Di Jakarta yang sibuk, Ayu adalah seorang arsitek sukses berusia 32 tahun, tinggal di apartemen mewah di kawasan Sudirman. Hidupnya tampak sempurna dari luar, karir cemerlang, teman-teman setia, dan rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Tapi malam itu telepon dari ibunya membuat segalanya runtuh. Ayu, kami putuskan kamu gak perlu datang ke pernikahan Sinta. Kami takut. Orang-orang bicara, kata ibu dengan suara pelan, tapi tegas. Ayu merasa dunia berputar. Ia telah membayar semuanya, gaun pengantin, catering, bahkan bulan madu ke Bali. Tapi sekarang, ia dilarang hadir karena masalah yang tak pernah dibahas secara terbuka, orientasi seksualnya. Ayu ingat pertama kali ia menyadari perasaannya berbeda. Saat kuliah di Bandung, ia bertemu Rina, mahasiswa seni yang ceria dan penuh semangat. Mereka berteman dekat, berbagi mimpi, tapi lambat laun, persahabatan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Cinta pertama Ayu lahir di tengah hujan deras Bandung, saat Rina memegang tangannya dan berkata, "Aku merasa aman bersamamu." Tapi di Indonesia, di mana norma agama dan budaya begitu kuat, cinta seperti itu dianggap tabu. Ayu menyembunyikannya dari keluarga, takut kehilangan mereka. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri yang taat, sering bicara tentang keluarga sempurna dengan anak-anak yang menikah dan punya cucu. Ibu, meski lembut, selalu mengikuti ayah. Sinta, adik bungsu, adalah harapan keluarga, gadis cantik yang patuh, siap menikah dengan pria pilihan orang tua. Ayu pernah mencoba berubah. Setelah lulus, ia pacaran dengan seorang pria, tapi itu hanya penyiksaan batin. Akhirnya, ia putus dan memilih hidup sendirian, sampai Rina kembali ke hidupnya 2 tahun lalu. Mereka bertemu lagi di sebuah pameran seni di Jakarta. Rina, kini seorang desainer grafis, masih sama, mata hitam yang penuh cahaya, senyum yang membuat hati Ayu berdegup. "Kamu masih sama, Ayu." Kuat dan pendiam, kata Rina saat mereka minum kopi. Tak lama mereka bersama, tapi secara diam-diam, Ayu tak pernah cerita ke keluarga. Ia takut. Malam itu setelah telepon dari ibu, Ayu menelepon Rina. "Mereka nggak mau aku datang," katanya sambil menangis. Rina datang segera, memeluknya erat. "Kita lawan ini bersama, sayang. Kamu nggak sendirian." Tapi Ayu ragu. Apakah ia harus konfrontasi keluarga? Atau biarkan saja demi menjaga kedamaian palsu? Keputusan itu mulai menggerogoti pikirannya. Besok, ia harus ke kantor, tapi bagaimana Oku saat hati hancur? Di luar jendela, lampu-lampu kota Jakarta berkedip, seolah mengejek kesepiannya. Ayu tahu, ini baru awal dari badai yang akan datang. Hari berikutnya, Ayu bertemu Sinta di sebuah kai dekat rumah orang tua di Bogor. Sinta terlihat bahagia, tapi matanya gelisah. "Kak, Maya. Aku nggak bisa apa-apa. Ayah bilang kalau kakak datang, tetangga bakal gosip," kata Sinta pelan. Ayu menatap adiknya, ingat saat kecil mereka bermain bersama di halaman rumah. "Aku yang bayar semuanya, Sin." "Kenapa aku yang dikorbankan?" tanya Ayu, suaranya bergetar. Sinta menunduk, "Kak, aku tahu. Tapi aku takut ayah marah. Pernikahan ini impianku." Ayu merasa dikhianati. Adik yang ia lindungi sejak kecil, kini memilih diam. "Apa karena aku suka perempuan?" tanya Ayu langsung.
Sinta terkejut, Kak, jangan bilang gitu. Itu gak normal di sini. Kata-kata itu seperti pisau menusuk hati Ayu. Ia pergi dengan air mata meninggalkan Sinta yang terdiam. Di kantor, Ayu sulit konsentrasi. Rekan kerjanya, Maya, noticing perubahan sikapnya. Ayu, kamu kenapa? Kayak orang lagi patah hati, tanya Maya. Ayu tersenyum pahit, lebih dari itu. Maya yang tahu rahasia Ayu menyarankan cerita ke keluarga aja. Mereka pasti ngerti. Tapi Ayu tahu, di masyarakat Indonesia yang konservatif, coming out bisa berarti kehilangan segalanya. Berita tentang LGBT sering dianggap dosa, bahkan ada kampanye anti-LGBT di media sosial. Ayu ingat kasus temannya yang diusir dari rumah setelah ketahuan. Apakah ia siap bayar harga itu? Malam harinya, Rina mengajak Ayu jalan-jalan ke Monas. Di tengah keramaian, Rina pegang tangan Ayu diam-diam, kita bisa mulai hidup terbuka, yuk. Aku siap dukung kamu. Ayu ragu, tapi ada api kecil menyala di hatinya. Mungkin inilah saatnya berubah. Tapi saat pulang, pesan dari ayah masuk, jangan datang ke pernikahan. Ini demi kebaikan semua. Ayu marah. Ia putuskan untuk datang diam-diam, lihat dari jauh. Tapi apakah itu cukup? Konflik dalam dirinya semakin dalam, antara cinta keluarga dan identitas diri. Ayu memutuskan untuk tidak menyerah begitu saja. 2 minggu sebelum pernikahan, ia pergi ke rumah orang tua di Bogor. Rumah sederhana dengan taman kecil, tempat ia besar. Ayah menyambut dingin, kenapa kamu datang? Kami sudah bilang. Ayu duduk di ruang tamu menghadap ayah dan ibu. Ayah, aku yang bayar pernikahan Sinta. Aku bagian dari keluarga ini, katanya tegas. Ayah menggeleng, kamu bikin malu keluarga. Gosip di masjid bilang kamu abnormal. Kata abnormal itu menyakitkan. Ibu menangis, Ayu, kenapa kamu gak bisa normal? Kami ingin cucu. Ayu menjelaskan, ini bukan pilihan, Bu. Aku lahir begini. Tapi ayah marah, itu pengaruh barat. Di Indonesia, pernikahan itu antara pria dan wanita. Debat panas, Ayu pergi dengan hati hancur, tapi tekadnya kuat. Rina menunggu di mobil. Gimana? Tanya Rina. Ayu cerita semuanya, mereka pelukan. Rina bilang kita bisa buat keluarga sendiri. Tapi Ayu takut. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis ilegal dan diskriminasi tinggi. Mereka pernah diusir dari KAI karena terlihat terlalu dekat. Ayu ingat saat Rina sakit, ia tak bisa klaim asuransi karena bukan keluarga resmi. Itu membuat Ayu sadar, cinta mereka rapuh di mata hukum. Di tempat kerja, tekanan bertambah. Bos Ayu, Pak Budi, tahu rumor dari rekan. Ayu, fokus kerja ya. Jangan bawa masalah pribadi, katanya. Ayu merasa terisolasi. Maya, sahabatnya, ajak bicara. Kamu harus ikut gabung komunitas LGBT di Jakarta. Ayu ragu, tapi akhirnya ikut pertemuan rahasia di sebuah KAI. Di sana, ia bertemu perempuan lain dengan cerita mirip, diusir keluarga, kehilangan pekerjaan. Salah satunya, Lina, cerita, aku kehilangan anak karena mantan suami tahu aku lesbian. Itu membuat Ayu takut, tapi juga terinspirasi. Kita harus berubah dari dalam, kata Lina. Ayu pulang dengan pikiran baru. Sinta menelepon malam itu. Kak, aku minta maaf. Aku takut bilang ke ayah. Ayu marah, kamu pilih mereka daripada aku. Sinta menangis, aku nggak tahu harus gimana. Pernikahan ini tekanan besar. Ternyata Sinta juga punya rahasia, ia tak yakin dengan calon suaminya, tapi terpaksa karena orang tua. Kak, bantu aku, pinta Sinta.
Ayu bimbang. Apakah ia harus campur tangan? Itu bisa hancurkan semuanya. Akhirnya, Ayu setuju bertemu Sinta lagi. Di KAE, Sinta cerita, aku suka orang lain, tapi ayah nggak setuju. Ayu terkejut, siapa? Sinta malu, seorang perempuan teman kuliah. Ayu terdiam. Adiknya juga. Ini twist yang tak terduga. Sin, kamu harus jujur, saran Ayu. Tapi Sinta takut kalau ayah tahu aku mati. Ayu peluk adiknya, janji bantu. Tapi ini berarti lebih banyak risiko. Rina cemburu saat tahu Ayu banyak waktu dengan Sinta. Kamu prioritas keluarga yang benci kamu, tanya Rina. Debat mereka panas. Ayu bilang, mereka keluargaku. Rina marah, aku juga keluargamu. Ayu sadar, ia abaikan Rina demi keluarga. Malam itu, mereka bertengkar hebat. Rina pergi, tinggalkan catatan, aku butuh waktu. Ayu sendirian lagi, menyesal. Apakah ia salah pilih? Tekanan masyarakat membuatnya ragu identitasnya sendiri. Di media sosial, kampanye anti-LGBT semakin gencar, dengan tagar lindungi keluarga. Ayu merasa seperti musuh negara. Hari pernikahan mendekat. Ayu putuskan datang diam-diam, ia pesan hotel dekat NW di Bali. Tapi Sinta kirim pesan, jangan datang, Kak. Ayah tahu rencanamu. Bagaimana ayah tahu? Ayu curiga Sinta yang bocor. Pengkhianatan ini menyakitkan. Ia telepon Sinta, tapi tak diangkat. Ayu marah, tapi juga khawatir. Apakah Sinta dalam bahaya? Ia hubungi Rina, minta maaf. Rina kembali, aku sayang kamu, Yu. Kita hadapi bersama. Mereka rencanakan konfrontasi. Tapi apakah itu bijak? Ayu tahu, satu langkah salah bisa hancurkan hidup mereka. Konflik semakin memuncak, antara loyalitas dan kebebasan. Pernikahan Sinta di Bali berlangsung mewah, berkat uang Ayu. Ayu dan Rina tiba diam-diam, sembunyi di belakang pohon dekat NW. Melihat Sinta dalam kebaya putih, Ayu campur aduk, bangga dan sedih. Saat upacara, ayah pidato, ini hari bahagia keluarga kita. Ayu merasa seperti orang asing. Rina pegang tangannya, kita pergi yuk. Tapi Ayu tak bisa. Ia dekati Sinta setelah upacara. Sin, selamat ya, kata Ayu pelan. Sinta terkejut, Kak, kenapa datang? Ayah marah. Benar saja, ayah datang pergi dari sini. Kamu bikin malu. Tamu bisik-bisik, itu kakaknya, katanya lesbian. Ayu merasa terhina. Ia balas, ayah, aku bagian keluarga ini. Debat meledak, polisi NW usir Ayu. Ia pergi dengan air mata, Rina ikut. Di hotel, Ayu menangis. Kenapa mereka benci aku? Rina jawab, bukan benci, tapi takut beda. Tapi Ayu ragu. Keesokan hari, berita lokal sebut insiden itu, keluarga ricuh di pernikahan karena isu LGBT. Ayu panik, takut karirnya rusak. Di Jakarta, bos telepon, Ayu, kita bicara. Di kantor, Pak Budi bilang klien kita konserati. Ini bisa pengaruhi proyek. Ayu merasa diskriminasi. Ini pribadi saya, Pak. Tapi ia tahu, di Indonesia, perusahaan sering tolak karyawan LGBT. Maya dukung lawan Yu. Ajak her. Ayu putuskan ikut, tapi itu berisiko. Sinta telepon, minta maaf. Kak, aku nggak bocor. Ibu yang tahu. Ayu marah pada ibu. Tapi Sinta cerita pernikahannya tak bahagia. Aku nggak cinta suamiku. Aku ingat teman perempuanku. Ayu saran, cerai aja, Sin. Tapi di Indonesia, cerai susah, apalagi karena orientasi. Sinta takut stigma. Keluarga bakal usir aku.
Ayu sadar mereka sama-sama korban sistem. Ia ajak Sinta gabung komunitas. Sinta ragu tapi setuju bertemu. Rina dan Ayu semakin dekat, tapi tekanan luar besar. Teman Rina yang tahu hubungan mereka bilang hati-hati ada raya anti-LGBT. Di media pemerintah dorong undang-undang anti-LGBT. Ayu merasa terancam. Malam itu mereka debat, kita pindah ke luar negeri, tanya Rina. Ayu jawab, aku nggak bisa tinggal keluarga. Rina frustrasi, mereka tinggal kamu. Ayu bimbang antara akar dan kebebasan. Ayah sakit tiba-tiba, serangan jantung. Ayu buru-buru ke Bogor. Di rumah sakit, ibu bilang, ini karena stres pernikahan. Ayu tahu insiden itu penyebab. Ayah bangun, lihat Ayu, kenapa kamu di sini? Ayu jawab, karena aku sayang ayah. Ayah diam, tapi mata lembut. Mungkin ada harapan. Tapi saat pulih, ayah bilang, ubah dirimu, Ayu. Ayu kecewa. Ia putuskan batasi kontak. Sinta datang ke Jakarta, cerita suaminya curiga. Dia lihat pesan dari temanku. Ayu bantu Sinta sembunyi. Tapi suami Sinta datang, marah, kamu pengaruh buruk. Ia ancam lapor polisi. Ayu takut, tapi lindungi Sinta. Rina bantu mereka kabur ke apartemen. Malam itu Sinta putuskan cerai. Aku mau jujur. Ayu bangga tapi tahu harga mahal. Sinta kehilangan rumah, dukungan keluarga. Konflik memuncak saat ayah tahu Sinta cerai. Ia telepon Ayu, ini salahmu. Kamu rusak keluarga. Ayu balas, ayah yang rusak kami dengan penolakan. Ayah putus telepon. Ayu merasa bersalah, tapi juga bebas. Rina bilang, ini langkah pertama. Tapi apakah benar? Ayu ragu melihat masa depan gelap. Setelah perceraian Sinta, keluarga hancur. Ayah tak bicara lagi dengan Ayu dan Sinta. Ibu diam-diam hubungi, tapi takut ayah. Sinta tinggal dengan Ayu di Jakarta, cari kerja. Kak, terima kasih, kata Sinta. Tapi Ayu lihat Sinta depresi. Sinta hubungi teman perempuannya, Nia, dan mereka mulai dekat. Ayu senang, tapi khawatir. Di Indonesia, hubungan rentan kekerasan. Di kerja, Ayu dipecat. Pak Budi bilang klien mundur karena rumor. Ayu marah, ajukan gugatan diskriminasi. Tapi proses lambat, mahal. Maya bantu hubungi Lesmug. Ayu jadi aktivis, ikut demo kecil. Tapi ancaman datang, pesan anonim, hati-hati, kami tahu alamatmu. Ayu takut, tapi lanjut. Rina dukung, kita kuat bersama. Sinta dan Nia resmi bersama. Tapi ayah tahu dari tetangga. Ia datang ke apartemen, marah, kalian dua-duanya gila. Ia seret Sinta pulang. Ayu cegah, ayah, biarkan dia bahagia. Ayah dorong Ayu, kamu penghancur. Polisi datang, tapi ayah pergi. Sinta pilih tinggal dengan Ayu. Ayah putus hubungan total. Ibu menangis, kalian pilih jalan salah. Ayu merasa kehilangan orang tua selamanya. Rina ajak Ayu nikah simbolis di komunitas. Biar kita punya ikatan. Ayu setuju. Upacara kecil, indah. Tapi malam itu, Rina dapat tawaran kerja di Singapura. Aku mau, tapi kalau kamu ikut. Ayu bimbang, tinggal Indonesia berarti tinggal perjuangan. Aku harus di sini, bantu orang seperti kita. Rina kecewa, kamu pilih perjuangan daripada kita. Debat lagi, Rina putuskan pergi sendirian. Aku butuh ruang. Ayu hancur, kehilangan cinta. Sinta lihat Ayu menderita. Kak, jangan korbanin semuanya. Ayu jawab, ini harga kejujuran. Tapi dalam hati, ia ragu. Apakah benar?
Ia ikut terapi bicara konflik batin. Terapis bilang penerimaan diri dulu. Ayu mulai tulis blog anonim tentang pengalaman di Indonesia. Banyak respons positif tapi juga hate. Satu komentar, kalian pantas mati. Ayu takut, tapi lanjut. Ayah sakit lagi. Ibu telepon, datanglah, Ayu. Ayu pergi, lihat ayah lemah. Ma, nak. Aku salah, kata ayah pelan. Ayu menangis, ayah terima aku. Ayah hangguk, aku takut kehilangan kalian. Rekonsiliasi mulai. Tapi ayah minta, jangan publikasikan. Ayu bimbang, pilih keluarga atau perjuangan. Ia putuskan kompromi. Rina kembali, aku kangen kamu. Mereka rujuk, rencana pindah bersama. Tapi Sinta dapat ancaman dari mantan suami. Ia lapor polisi, tapi tak ditanggapi serius. Ayu sadar, perubahan butuh waktu. Konflik ini buat Ayu lebih kuat, tapi harga tinggi, kehilangan pekerjaan, teman, hampir kehilangan Rina. Ayu, Rina, dan Sinta mulai hidup baru. Ayu buka Irma arsitek kecil, Okus proyek inklusi. Sinta dan Nia tinggal bersama, Sinta jadi guru seni. Keluarga pelan-pelan rekonsiliasi. Ayah kunjungi, meski awkward. Aku belajar menerima, katanya. Ibu masak makanan awrit. Tapi masyarakat masih keras. Ayu ikut kampanye online, dorong toleransi. Banyak dukungan, tapi juga serangan. Satu hari, demo anti-LGBT di Jakarta, Ayu tak ikut, tapi lihat berita, temannya dipukul. Ia sadar, perjuangan tak pernah selesai. Rina ajak liburan ke Bali, tempat pernikahan Sinta dulu. Di pantai, mereka bicara masa depan. Kita bisa punya anak lewat adopsi, kata Rina. Ayu senyum, mimpi indah. Tapi realita keras, di Indonesia, adopsi untuk pasangan lebih sulit. Mereka putuskan tetap ik. Ayu tulis buku tentang ceritanya, jadi inspirasi banyak orang. Tapi ayah minta hentikan, jangan bikin keluarga malu lagi. Ayu tolak, ini demi generasi berikutnya. Ayah marah, tapi akhirnya mengerti. 1 tahun kemudian, Ayu diundang bicara di seminar LGBT. Ia cerita perjalanannya, bayar pernikahan tapi tak diundang, kehilangan pekerjaan, hampir kehilangan cinta. Penonton tepuk tangan. Tapi di luar, protes. Ayu tak gentar. Rina bangga, kamu pahlawan. Ayu jawab, bukan, aku cuma manusia yang capek sembunyi. Keluarga berkumpul lagi. Ayah bilang, aku salah dulu. Ma. Ayu peluk ayah. Sinta tambah, kita semua bayar harga. Mereka makan malam bersama pertama kali sejak insiden. Tapi Ayu tahu, luka masih ada. Masyarakat berubah lambat. Di akhir, Ayu renung apakah kejujuran selalu benar. Ia lihat banyak cerita mirip di komunitas. Beberapa bahagia tapi banyak yang rusak. Apakah ia akan ulangi pilihan? Ya, karena kebebasan lebih berharga. Tapi pertanyaan tetap, apakah menerima identitas diri selalu sepadan dengan kehilangan keluarga dan keamanan?